Halo semuanya. Buka, udah pembuka. Jumpa lagi nih. Siniar bahasa. Hilang dong. Tuangnya weh. Enggak, Ge. Udah kan tadi aku bilang countdown gitu. Oke. Mungkin dengernya beda tapi. Maunya mau niru YouTuber yang wartawan itu yang deket-deketan. Oh, gitu. Solun Solihah gitu. Saya- Ternyata gak pede. Pacaran ya. Masih di markasnya Katagonia di Bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Hari ini kita temani di belakang sana ada Mas Adit, mantap, dan ada Mbak Wiu yang ternyata hari ini kita kameranya banyak loh, Bray. Itu nyala tuh kayaknya tuh, itu juga nyala. Hihi, ada. Ini masih dalam rangkaian saya main ke Jakarta, Ya. Bray. Makasih banyak ya. Lanjut, Bray. Kata Mas Dewa mantap nyampe banget. Jakarta, pas mau pulang nggak dikasih pulang. Kliennya suruh kerja dulu. Lanjut, iya. Suruh lanjut, gokil, goks banget, weh. Ya namanya juga kata orang kan mencari sepiring nasi kan, dua piring berlian. Betul. Ya namanya orang kerja ya teman-teman. Kerja, terus tua. Nah, itu dia tuh. Kayaknya topiknya cocok tuh, Bray. Oh, iya ya. Kalau udah tua, kalau orang pegawai negeri ada yang namanya pensiun. Betul. Lah kalau kita pekerja bahasa, juru bahasa, Freelance lagi. freelancer misalkan, terutama yang freelancer, pernah nggak sih mungkin teman-teman juru bahasa atau penerjemah di luar sana memikirkan skema untuk hari tuanya? Iya. Kita coba berbagi cerita nih dari apa yang kami tahu. Kalau lu, Bray, udah ada gambaran nggak untuk pensiun gitu, baik untuk diri sendiri atau untuk tim? Kalau, wih, gue pegang nih, Bray. Capek. Heeh. Aman, Jadi- sensitif tuh. Jadi kalau gue sebenarnya sih dulu kan awalnya kan freelancer juga, Iya. ya kan? Awalnya freelancer saya, jadi in-house, interpreter, freelancing, terus punya agency, sama lah ceritanya kayak Mas Dewa kurang lebih ya. Nah kalau misalnya di masa freelancing itu memang gue mikirnya itu bagaimana memastikan penghasilannya yang nggak stabil, kan ada naik ada turun gitu kan, itu bisa untuk pengeluaran rumah yang stabil, kan pengeluaran rumah stabil kan. Gue belum mikirin, gue belum mikirin pensiun, Bray. Waktu itu ya. Waktu itu karena kan masih muda kan, wih kerjaan sehari 3-4 masih dihajar dulu. Iya. Iya kan. Nah, apa namanya, dan pas freelancing itu memang gua nyari-nyari, Bray, di mana, di internet, di YouTube, skema freelance, skema pensiunan, merencanakan pensiunan, financial planning buat freelance itu dulu nggak banyak banget, makanya gue juga agak sedikit meraba-raba waktu itu. Nah, kesini-sini kan semakin banyak pengalaman, jadi bisa ngatur-ngatur keuangan kan, dan dibantu sama orang rumah, sama istri tentu saja. Istri itu jago banget mengelola keuangan untungnya gitu. Nah, gua tuh, Bray, memang pas freelancing tuh gua nggak tahu cara memastikan gua aman ketika so-called pensiun. Nah, justru di sini pas banget pas Dewa ngajakin ngomong, yuk ngomong tentang ini yuk. Nah, gue mau denger cerita lu dulu, Bray, karena memang jujur pas gue jadi freelance, gue nggak tahu cara memastikan gue aman ketika gue tua. Karena dulu gue nggak rencana punya agensi awalnya, ya kan. Pas punya agensi ini perencanaannya beda lagi kan, beda lagi. Nanti dibahas lah. Nah, tapi kalau freelance, Bray, lu pas freelance itu pas perencanaan pensiun lu kayak gimana, Bray? Kalau aku dulu sebagai freelancer itu ya masih tradisional ya. Maksudnya gini, ketika aku memilih untuk full ya freelancer, apalagi udah lewat usia batas pendaftaran ke PNS gitu ya. kan. Berapa beasiswa? Berapa tuh Pak Wiu? 30-an ya? Iya, atau batas beasiswa LPDP. Iya, atau biasanya itu yang jadikan acuan tuh. Itu kalau udah mereka pindah di sana, kita kayak itu ya, penonton bayaran ya.
Ya, nggak kelihatan tuh dari teman-teman. Tapi di belakang kamera ada Mbak Wiwi sama ada Mas Adit. Ya, ketika aku udah mendekati sih, bahkan belum melewati. Ketika mendekati, tapi udah fokus untuk menjadi apa ya, menjadi pekerja full time freelancer atau swasta. Itu maka mindset pertamaku yang paling gampang adalah memperbanyak aset, Bre. Itu aset. Dalam hal ini saya masih klasik ya, karena jadi afiliator juga gak cocok. Jadi saya masih main kayak orang zaman dulu, beli rumah seperti itu, beli rumah. Jadi ngomong-ngomong kerekam gak belakang? Ya cakep dong, backgroundnya MRT ya. Bukan green screen ini, bukan? Sumpah, bukan green screen. Asli nih, sayang aja hujan. Iya, jadi rencana dasarku dulu aset, main di aset, beli properti gitu ya, menambah. Jaga-jaga nanti kalau sudah tua gitu, jual lah satu misalkan, yaitu nanti yang akan dibuat makan sampai tua lah. Iya, sampai tua lah gitu. Sampai ketika udah nggak bisa kerja lagi. Ketika udah nggak bisa kerja lagi. Nah, begitu punya agensi ternyata memang berbeda, karena untungnya ya, alhamdulillahnya dari aku secara pribadi, agensi ini bertumbuh seiring dengan pemahamanku juga untuk bertumbuh. Karena bisa juga loh, tempat usahanya bertumbuh, yang bertumbuh kayak cuman bosnya doang. Ya. Anak buahnya nggak dipikirin. Pernah aku dulu kerja di tempat kayak gitu, sedih banget. Jadi aku jadi ingat satu cerita waktu aku kerja di satu lembaga bimbingan belajar tuh, Bray. Di sebuah bahasanya les-lesan lah, bahasa Inggris, di mana aku di situ jadi kayak guru. Bukan guru, bahkan kayak kepala lah. Kepala divisi. Waktu itu dia bohong. Bilangnya ketika diterima gajinya berapa, waktu itu dia bilangnya 3 juta kalau nggak salah, kalau nggak 3,5 juta. Oke, waktu itu aku udah tinggalin semua pekerjaanku, Bray. Oh gitu. Kemudian aku masuk ke perusahaan itu, gaji pertama ternyata di bawah 3 juta, Bray. Wow. Dia bilangnya gini, kan belum terbukti kamu bisa ngurusi guru-guru atau belum. Wah, itu sedih banget. Udah aku tinggalin semua pekerjaan yang terdahulu. Ada 2 pekerjaan aku tinggal, maksudku kan 2 pekerjaan aku tinggal untuk 1 pekerjaan gitu kan. Utama dua pendapatannya bisa ngumpul 1, ternyata jadinya di bawah itu. Yang lebih nyedihin adalah satu kali si bos ini nunjuk ke depan rumahnya, Bray. Dia punya Alphard. Dia bilang, Dewa coba lihat di depan Alphard. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Targetku nanti tahun depan Alphardnya ada 2. Bang. Iya, disensor. Maksudku, gajiku belum kamu penuhi sepenuhnya, tapi kamu bisa bikin rencana kayak gitu. Nah, itu bener-bener nancep di aku. Barangkali aku besok punya anak buah gitu. Jangan sampai aku kayak gitu. Mikir-mikir kayak gitu, sedangkan anak buahnya harus belum terpenuhi haknya gitu. Nah, jadi kalau di main kata kami bertumbuh, saya sih juga bertumbuh. Dulu awal cuman mikir gaji bulan depan kayak gimana ya. Karena bener-bener kita belum tahu tuh. Akhirnya ketika itu terlewati, mulai mikir pelan-pelan ada THR. Ada lebaran, kayaknya mulai mikir harusnya mikir THR. Kemudian mikir lagi, agak berkembang liburan. Harus ada budget liburan. Nah, ternyata udah terlewati itu, sekarang mulai mikir kira-kira anak-anak itu nanti kalau pensiun kayaknya belum mampu ya. Artinya pensiun tiap bulan kita kasih ketika mereka tidak kerja. Kalau PNS kan gitu, Bray. Tapi kalau di swasta itu ada yang namanya ya katakanlah uang pesangon gitu. Ketika mereka sudah melewati masa kerja tertentu. Jadi itu yang mungkin kalau teman-teman bekerja sebagai juru bahasa atau penerjemah ikut agensi, itu juga bisa jadi hal yang dipertimbangkan untuk iya nih aku mikir masuk gitu. Mungkin di dalam agensi itu ada pensiunnya, atau kalaupun tidak ada, teman-teman kerja sendiri, perlu tuh teman-teman memikirkan. Betul. Nah, kembali ke lu, Bray, ada 2 orang nih. Kalau gua kan gua di Sidoarjo. Kalau mau bohong juga tinggal dikat, ini asli nih. Gimana rencana pensiun untuk teman-teman Katagonia nih? Kalau gue ya, Bray, dulu tuh pas mulai merintis freelancean full time, pas full time itu kan memang luar biasa. 2 bulan pertama itu nggak dapet job, Bray. Luar biasa tuh. Jadi
dari kerja di mana gitu kan, gajinya dolar, 2 bulan pertama nggak ada job. Lu sendiri ya? Sendiri, gaji freelance dolar. full time. Ketika gua kerja sama orang lain, Aku bikin perusahaan. iya. Tidak ada job. Tidak ada job. 2 bulan pertama kerjaan gua nganter jemput anak. I'm sure. Iya. Tapi udah ada karyawan? Belum, Bray. Sendiri, Masih oh full ya, time, masih full time, masih sendiri. Oh, Masih pada saat itu bekerja di perusahaan ya, terus memilih untuk full time. milih full time. Waktu masih di perusahaan ada itu nggak info di perusahaan lu ada nanti pesangon atau ada pensiun? Ada, Bray. Wah, ditinggal. Ditinggal, Bray. Karena gini, gitulah, pokoknya pilihan Iya, lah. itu Jadi pilihan ya. pilihan lah, panjang ceritanya, Iya, iyalah. iya. Pilihan akhirnya Tapi milih. berani di kau. Nah, jadi gue mikirnya, oke, yang pengeluaran gue sekian nih, pengeluaran gue sekian. Dan ini Bray, satu Bray, pasangan tuh bisa diajak tinggi, diajak Iya, rendah banget bisa, iya. gitu pasangan hidup. Nah, pertama itu gua memikirkan gimana caranya bulanan aman, ya kan? Itu dulu ya. Itu dulu bulanan aman. Jadi apa namanya, gue nggak mikirin pensiun nih, mikirin bulanan Iya, aman. itu dulu. Iya, panjang lah ceritanya. Nah, pas sudah stabil, gue mulai sama kayak lu, gue mulai buka tabungan yang terpisah. Belajar itu buka tabungan terpisah. Jadi duit bulanan di situ, terus apa namanya, duit tabungan jajan di situ. Iya. bukan. Buat yang lain lah. Enggak, jadi harian gue ngambil dari Harian, situ. Harian gue ngambil situ. sendiri. Terus ada tabungan buat bulanan. Gitu. Terus udah nih bikin agensi. Nah, tunggu. Jadi gue nggak runut nih. Sorry. Nggak apa-apa. Gua setelah Masih itu ada mikir di pensiun. Nah, Ikutin gue jalan mikir itu. gue mikir pensiunnya tuh sama kayak Dewa. Oke. Gimana caranya ngebangun aset kan? Aset ya. Tapi aset gue ini lebih ke mikirnya, karena orang Jakarta kan, gimana kalau asetnya bekerja buat kita. Bisa apa? Bekerja buat kita. Oh, iya. Biasa kan begitu kan, kalau nonton YouTube kan asetnya bekerja buat kita. Betul. Kan? Robert Kiyosaki banget ya. Gimana cara kanan kiri kanan. Jadi bukan nih, gua gini Bray. Per Terus job buka panti pijat. enggak. Gua per job Bray. Oh, per job? Per job nih. Oh, oke. Per job itu gue sisihin 100.000. 100.000, jadi job. Jadi hari Sabtu ada job. Ya. Dapat invoice Sekian. itu 100.000 dulu nih ya. 100.000 Disimpan. taruh di deposito. Oh. Sekarang udah bisa kan deposito 100.000, Oh, deposito. yang kecil-kecil. Terus job kedua 100.000 gue taruh di reksadana. Oh. 100.000 tuh. Terus 100.000 ketiga gue taruh di emas, tabungan emas. Jadi job masih boleh ya. 100.000. sekarang juga boleh, sekarang 1.000 juga boleh kan? Emas. Apa aja bisa Bray? Reksadana 1.000, Oh, iya. reksadana 50.000 bisa. Nggak fisik kan? Emasnya nggak fisik, tapi Iya dong. tapi kalau udah 1 gram, Beli emas 1.000. tapi kalau udah 900.000 Iya. dikirim, Dia di fisik. dikirim, Oh, iya, jadi iya. fisik, gitu. Apa sih bahasa kerennya? Tabungan emas. tabungan mungkin ya? emas. Tabungan emas ya. Di 3 macam itu Bray, yang gue tahu 3 itu doang. Di 100.000, 100.000. Oke. Sampai sekarang lumayan Bray. Sampai sekarang itu Oh, sampai sekarang artinya walaupun kau sudah punya agensi ini, Begitu. kebiasaan menabung itu masih tetap? masih kebiasaan, jadi kebiasaan soalnya Bray. Oke. Tapi sekarang udah nggak 100.000, naikkan dikit gitu kan, Oh, per job gitu. 110. Kayak Gitu. listrik zaman dulu 110. Sekarang Gitu. 220. Sekarang dari duit itu dan bunganya itu gue nggak mikirin lagi uang SMP SMA anak-anak. Sumpah? Iya, dari Wow. gitu doang. Tapi nggak boleh diambil itu. Iya, Dan emang juga. konsisten aja. Dan jangan merencanakan pakai duit yang belum sampai. Ya, Heeh. itu penting tuh. Ini gue nih anjir pengen banget punya motor, dulu pengen banget punya X-Max gue Bray. Dulu Oh, iya, pengen waktu banget itu punya, ya. pengen banget motor X-Max kan, lagi baru keluar tuh. Gue nih nanti kalau job ini cair, udah selesai kerjaannya. Iya, jobnya udah. Job udah ada, udah selesai nih. Cuman duitnya belum turun. Kalau cair nih, gue beli nih X-Max. Lamaan cairnya kan sebulan kan cairnya. Oh. Gue dateng nggak sabar. ke showroom, Hmm. gue DP, DP gesek. Ya. DP gesek Bray, DP gesek. pakai kartu kredit maksudnya, Iya. bukan gesek ke tembok. Ngapain? Babi ngepet. Kucing. Gitu Bray. Mm-mm. Ternyata molor 3 bulan paymentnya. Aduh. Bunganya kali 3 kan. Bunganya. Bunga kali 3 dan bayar lebih mahal karena gue nyicil. Ah, Gitu.
Dan jangan itu aja nggak boleh, apalagi pakai duit gua akan kerja nih besok, ya kan, akan ada duitnya minggu depan atau bulan depan, gua beli sekarang handphone gitu. Jangan, karena bisa di cancel job bisa di cancel, job udah di cancel, yang sudah dapat pun belum tentu bayarnya pas, belum tentu bayarnya on time. Jangan membayar pakai duit yang belum ada, gitu kalau gue. Dan susah emang gitu, bro. Susah loh. Punya kartu kredit soalnya. Ya. Orang Jakarta punya kartu kredit mah, gue petang-petang pinjam dulu. Jangan dulu ya. Sama sekarang juga. Tapi ya itu pilihan ya, artinya Ya. pada dasarnya kita harus memiliki kasarannya kecerdasan finansial ya. Betul. Kita harus memiliki kecerdasan finansial bahwa the nature, apa sih the nature? Secara alami pekerjaan kita sebagai freelancer ya, kalau sebagai freelancer itu ya memang selalu ada ups and downs. Betul. Mungkin pada titik tertentu kayak gini nih, saya sebagai juru bahasa dari daerah, katakanlah dari Sidoarjo yang selama pandemi ini jujur banget Bray, pekerjaan menjadi meningkat banyak banget. Tapi untungnya karena gaya hidup menabung dan gaya hidup sederhana dalam kurung medit itu udah ada. Biasaan. Jadi ketika tiba-tiba ada lonjakan pun itu enggak juga kepikiran yang aneh-aneh gitu Bray, kayak kawin lagi. Kesebut padahal tuh kampai. Itu enggak, lebih ke itu tetap memainkan ini aset gimana nih kita, dan mungkin aku dapat ilmu baru nih dari lo Bray gitu. Artinya ada berbagai macam pilihan ya teman-teman untuk mempersiapkan hari tua kita. Intinya kan itu, ketika kita sudah antara tidak kuat lagi bekerja atau tidak mau lagi bekerja, memilih untuk memensiunkan diri, itu sebenarnya dari pekerjaan ini kita sudah bisa dapat opsi. Betul. Itu. Nah, tapi emang harus gini, Bray, maksudnya ada masa di mana kita akan banyak banget dapat job. Ada tuh. Iya. Sampai setiap hari kalau bisa ditolakin job. Sampai benar. Pernah tuh. Kawan-kawan nanti yang baru mulai, yang kira-kira ada nggak sih duitnya di interpreting, nanti ketemu masa-masa kayak gitu. Akan ketemu. Ya, asal bagus, komitmen, attitude-nya dijaga gitu ya, Bray ya. Itu dapat pasti. Nah, jangan menganggap itulah setiap bulan gitu. Betul. Iya. Jadi persiapkan untuk masa-masa ketika bulan puasa, bulan Natal ya kan, atau libur Lebaran gitu, siapin. Karena kan beda kita. Nah, untuk menjawab tanya lu, satu lagi nih. Buat agensi, ya kan, buat agensi. Kalau saya itu ya gue tuh sangat salah satu hal yang gue butuh belajar itu adalah masalah financial literacy. Itu Bray, gue memang tidak butuh banyak bantuan lah situ. Jadi kalau punya agency, guys, kalau kalian misalnya punya agency, decide what you are very very good at di bisnis. Decide lu jagonya diapaan, gitu ya. Diapain mah enak dong, diapain. Jagonya di apaan gitu. Kalian tuh bidangnya apa jagonya? Apakah jago pitching, jago bikin proposal, jago showcase kerjaan, jago rekrutmen, atau beberapa hal itu, atau jago financial planningnya, gitu kan? Gue tahu gue sangat tidak bagus nih di financial planningnya. Jadi memang ketika bermitra ke perusahaan kan lebih dari satu orang dulu harusnya gitu ya. Sekarang bisa sendirian. Itu gue cari orang yang melengkapi kelemahan itu, gitu. Dan once kita udah bisa mampu bayar orang, langsung di outsource ke orang yang kita percaya gitu, keuangan. Jadi diurusin tuh, dibuatkan peta jalannya, harus ada peta jalannya. Jadi seperti yang Mas Dewa bilang, kalau lu bikin agency kan baru bikin nih, pastikan tumbuhnya bersama sama timnya gitu. Value, kalau kawan-kawan bikin perusahaan untuk mendapatkan talent terbaik ya menurut gua yang works adalah cari, kalian tentuin dulu value-nya, value perusahaan ya. Kalian tuh mau perusahaan kalian tuh menarik orang semacam apa? Ya, menarik orang semacam apa nih? Orang yang murah, semurah-murahnya, ganti tiap bulan nggak apa-apa, atau orang yang akan membawa perusahaan kawan-kawan besar gitu bareng gitu ya. Dia besar bareng gitu. Nah, bayangin kalau perusahaannya Mas Dewa dulu yang Mas Dewa tadi cerita, dia itu share value dan share growth-nya. Mas Dewa nggak akan pergi. Iya kan? Kalau Mas Dewa nggak pergi, nggak jadi orang. Maksudnya jadi orangnya di sana mungkin, gitu kan? Iya, kalau growth-nya bareng. Kalau enggak, dia pasti cari tempat yang bisa menumbuhkan dirinya gitu. Dan itu membuat perusahaan kalian tuh kehilangan talent terbaik. Mungkin akan dapat talent yang terbaik lagi, tapi butuh
waktu. Iya. Jadi yang gue lakukan adalah nih, financial plan gue, financial pathway-nya di Katagonia adalah pertama, we cover all the basic dulu nih. Iya. Basic ketika orang bekerja, cover all the basic maksudnya gaji pokok dapat, dan gaji pokok apa? Operasional ya. operasional, terus setiap dia jalan tuh ada uang jalannya gitu ya, kayak operasional Iya, gitu. iya, operasional. Terus apa namanya, setelah itu beres nih itu, kita lihat financial load kita lihat kemampuan keuangan nih. Oh, bisa BPJS gitu. Jadi 1 tahun setelah satu tahun tuh BPJS langsung, BPJS kesehatan. Abis itu langsung BPJS ketenagakerjaan, Bray. Kalau lu bikin enak, Bray, kalau BPJS ketenagakerjaan nih. Jadi BPJS ketenagakerjaan itu karyawan lu potong 2%, perusahaan lu nambahin 3%. Jadi 5, kalau nggak salah ya, angkanya gue lupa ingat lagi. Jadi 5% per bulan itu ditabungin di BPJS ketenagakerjaan yang bisa lo ambil ketika lo pensiun. Jadi dan itu udah pajak udah diurusin, segala macam udah diurusin, gitu dan lu perusahaan lu tercatat di pemerintah bahwa lu patuh gitu sesuai undang-undang gitulah. Nah terus apa untungnya? Untungnya ketika pandemi kemarin, Bray, kita tuh diundang, kita tuh nggak mendaftar, kita tuh salah satu perusahaan yang diundang, mau nggak dapat bantuan subsidi tambahan gaji buat karyawan, karena dilihat perusahaan lu patuh nih. Gitu. Jadi ketika pas bulan pandemi itu, Bray, gaji mereka nambah, Bray, dari pemerintah dapat. Dapat tambahan. Karena dianggap patuh gitu. Dan sekarang ada bonus kinerja. Kelihatan tuh mukanya tuh. Dapat tuh bonus kinerja ya. Pantesan minggu-minggu mau ngantor. Ini hari Minggu, teman-teman. Kalau lihat teman-teman di belakang layar semangat kerjanya. Ternyata saya kira karena loyalitas. Ternyata cuan. Ada bonus kinerja. Iyalah, tapi itu penting, harus. Aku pun sendiri kalau misalkan kayak hari ini nih, hari Minggu, ada tuh, Bray, yang lembur di rumahnya tetap ada uang lemburnya gitu. Iya, benar. Jadi itu nggak bisa cuman tolong ya, enggak. Ada, harus kita menghargai mereka. Betul. Bagian dari menghargai. Betul. Dan di perusahaan itu kita nggak bisa nih, Bray. Di perusahaan tuh kita nggak bisa, Bray, kayak misalnya lu misalnya karyawan misalnya, mau nggak lu ikut rencana pensiunan kita ya gitu misalnya, setiap gue tuh kan pengennya gimana caranya setiap orang kayaknya rencana pensiun gue berhasil nih, gue punya reksadana, punya deposito gitu kan, kayaknya berhasil nih, mau nggak lu semua begitu? Nggak bisa tuh, Bray, harus ada sesi tanya jawabnya, mau nggak dimasukin deposito, mau nggak masukin reksadana, nggak bisa. Jadi kalau kalian punya agensi, pertama itu pastiin cover all the basic, ya kan, lalu minimal BPJS, Bray. Kalau BPJS sudah enak, Bray, karena kerjaan kita lapangan juga soalnya. Iya kan, lapangan. Kalau resiko kejatuhan alien, ada lagi misalnya lagi seminar, tiba-tiba serangan alien dateng, ya lumayan loh. Di cover BPJS. Betul. Terus lagi seminar diputusin pacar, loncat. Bahaya di cover BPJS itu. Orang BPJS lihat ini, dia buka lagi berarti. Pasal berapa ya? Ini dia. Kacau. Tapi ya namanya juga kerja lapangan ya, Bray. Satu lagi, Bray, kalau misalnya dulu ketika lu freelancer, Bray. Ya. Apa yang lu lakukan yang kira-kira benar, Bray, untuk menyiapkan keuangan selain aset, Bray? Maksud gue, aset itu kan untuk pensiun nih, aset ya? Iya. Untuk memastikan bulanan cukup dari penghasilan yang naik turun itu gimana, Bray? Menabung itu yang pasti menabung, karena ya itu tadi, misalkan contoh kasus gini, kalau nggak salah itu aku ketika sudah fokus menjadi interpreter, itu ternyata aku sedang berproses untuk mendapatkan properti yang kedua. Ya. Gitu. Jangan dibayangin yang gede-gede ya, teman-teman. Saya tinggal di Sidoarjo, di kota kecil, jadi mempersiapkan untuk properti yang kedua. Properti yang pertama itu selesai ketika saya bahkan masih menjadi guru les. Sebut saja
primadona. Nggak boleh sebut merek. Yang gambarnya kayak bunga warna biru tuh. Waktu itu lengkap ya. itu tahu lah penghasilan guru les berapa. Iya. Tapi dengan gaya hidup yang 30 wajar, juta lah ya? itu sudah bisa dapat rumah tinggal kami. Oh. Rumah tinggal kami itu kecil, tapi itu layak buat kami. Dan waktu itu karena ngotot Bray, cuma 5 tahun doang. 4 tahun bahkan lunas 4 tahun, bayangkan. Tapi murah ya teman-teman, murah. Nah, 10M lah ya. amin, 10 ember 10 ember kerang gitu. Nah, yang menarik ketika kami karena satu dan lain hal, tapi ini bukan karena gaya tuh punya properti dua, enggak, karena ada satu kebutuhan dan masalah keluarga sebenarnya pada saat itu harus akhirnya berpikir ini kayaknya harus ada properti yang kedua, lebih karena waktu itu urgensinya ada satu urusan keluarga lah, intinya ada masalah keluarga. Tapi bedanya adalah dulu karyawan nih, yang kedua ada freelancer. Iya. Gimana tuh, ya kan? Nah ternyata yang pertama pun untuk pengajuannya sendiri itu memang harus ada trik tertentu. Kita harus dapat menunjukkan portofolio kita, kita menunjukkan bahwa kita mampu, kita capable. Nah, di situ baru bisa. Nah, setelah itu ternyata nambah nih beban hidup, ya kan? Tadinya cuma yang basics, hari-hari rumah tangga, makan, listrik, terus ada muncul cicilan rumah lagi di situ, ya kan? Nah, ternyata bisa. Gimana caranya? Itu tadi, ya sama aja sebenarnya, intinya sama. Ketika kita lagi banyak, itu kita jangan bisa nih buat ini itu bulan depan ada lagi, enggak. Aku nggak pernah, bahkan sampai saat ini pun aku nggak pernah yakin bahwa ini bulan apa, bulan Mei nih, belum yakin. Mei, bulan Juni pun apa yang belum ada di tangan itu aku nggak tahu. Apa yang belum ada di tangan ya udah jangan kita harapkan kalau bulan ini segini, bulan depan segitu kita bisa melakukan ini itu, enggak. Yang benar-benar yang memang sifatnya urgent dan harus saja. Jadi waktu itu rumah itu pun buat waktu itu situasi kami yang urgent, memang harus ada rumah itu, maka diusahakan. Nah, jadi apapun fluktuasinya ketika naik turun. Nah, dan ini harus yakin dulu. Kalau aku selalu bilang kalau menjadi freelancer ini adalah kombinasi antara kalkulasi sama nyali. Walaupun kita up down-nya, kalau sudah lebih dari sekitar 1 tahun kita mulai melihat trennya, Bre. Iya, betul. Yang paling tingginya seberapa, paling bulan puasa berapa, bulan Natal berapa, bulan Natal, iya. Itu udah mulai kelihatan tuh. Nah, dan di situ kita bilang, kalau memang cicilan ini masih masuk dalam ketika kondisi kita terendah pun, berarti itu bisa jadi hal yang kita pertimbangkan. Nah, satu pertanyaan lanjutan nih. Apa yang cara lu mengambil keputusan membeli sesuatu secara cicilan atau lunas tuh gimana, Bray? Cara lu mengambil keputusan? Nanti nggak, maksud gue? Rumah pasti nyicil, ya kan? Ya. Kemungkinan besar nyicil, ya kan? Kemungkinan besar nyicil. Terus apalagi, Bray, yang lu putuskan dengan kemampuan lu sebagai freelancer dulu ya, itu lu masih freelancer ya? Maksud gue apa nih? Mobil mendingan nyicil apa lunas, atau misalnya yang gampang-gampang, Bre, yang buat kerja, laptop nyicil apa lunas gitu. Lalu laptop lunas dapatnya segini, atau laptop nyicil bisa dapat yang lebih bisa buat kerja tapi nyicil. Cara lu ngambil keputusan gimana, Bre? Kalau aku secara pribadi ya, itu selain hal yang sifatnya urgent, itu urgent tuh apa, Bre? Urgent kalau dalam aku properti itu urgent, dan memang itu dalam kapasitasku ya, itu tidak bisa beli langsung tunai. Iya, itu sama. Lo kali, Bre. Kalau ke Sidoarjo tinggal tunjuk aja. Tunjuk nih. Ini tuh tunjuk. Jadi kalau untuk properti buat aku itu urgent. Artinya kalau untuk investasi ke depan ya. Lain dari itu aku udah membiasakan diri untuk cash, Bray. Cash. Dengan kata lain, aku belajar ada di satu praktisi keuangan itu. Kalau sebenarnya ini kecuali rumah, ini pembelaan saya, tapi pada teori itu berlaku untuk segala hal. Kalau sebenarnya kita masih membeli barang itu nyicil, artinya secara fundamental kita nggak mampu.
itu. Iya. Dan aku cukup terkena dengan teori itu. Saya ulang teman-teman, kalau kita masih harus menyicil untuk membeli barang, maka pada dasarnya kita belum mampu untuk membeli barang itu. Dan itu aku terapkan pada dua pembelian yang menurut aku besar yang aku lakukan terakhir gitu. Apa tuh Bray? Apa tuh? Yang terbaru adalah laptop. Karena pada saat itu untuk bekerja. Laptopnya bagus Bray. Wih, laptopnya yang nyala, yang gaming. Iya kan, Dit? Yang gaming. Yang nyala. Pencetannya nyala, pencetannya. Iya. Ya, laptop pada saat itu aku seumur hidup belum pernah beli laptop seharga itu. Sebut aja harganya ya 11 kalau nggak salah. Buat saya ya itu pembelian yang cukup besar, cukup mumpuni lah. Cukup enggak, maksudnya bahkan untuk seukuran saya pun kan aku medit nih. Iya. Beli barang itu kalau bisa murah aja. Iya. HP juga yang udah pada iPhone kita tetap yang kayak gini karena masih berguna. Nah, pada kasus laptopku yang sebelumnya udah nggak bisa, Bro. Mati. Contoh kasus ketika dia dibuat nge-zoom, lagi ngamen tiba-tiba terpental keluar, Bro. Oh. Malu kan? Padahal Thanksin. menerjemahkan menteri. Thanksin. Menterinya untuk nungguin. Enggak juga, enggak begitu juga dong. Penerjemahnya terpental, baik kita tunggu. Enggak juga. Ada menteri gitu, baik banget ya. Tapi zoomnya aku terpental, Bray. Tadinya kukira. Kasih udah lagunya Tulus. Kukira kita. Tadinya kukira koneksi internetnya. Ternyata enggak. Laptop itu ya, tadi juga cerita sama Mbak Wiwi. Laptop itu kalau emang udah ada umurnya, berapa Mbak Wiwi? 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau udah 5 tahun, itu dia udah nggak akan bisa menghandle pekerjaan pada tahun itu ternyata. Aku baru belajar itu. Jadi maka dengan pertimbangan itu, oke, berarti harus ganti laptop. Anjir, laptop gua udah berapa tahun ya? Tapi ini pembelaan beli, tapi pembelaan beli. Bisa itu, bisa. Nah, itu terus Bray. Apalagi buat aku pembelian 10 juta atau 11 juta cash untuk sebuah laptop itu nggak pernah seumur hidup. Dulu teman-teman saya dong penganut cicilan dong. Kalau bisa dicicil. Tapi semakin saya belajar di sini dan semakin ada kemampuan. Ini bukan berarti teman-teman saya semuanya harus nyicil, enggak juga, kembali ke diri orang masing-masing ya. Tapi ini akhirnya dalam perjalanan hidup saya prinsip ini yang saya ambil. Ketika bisa cash itu cash, waktu itu beli cash. Terus sebelumnya lagi Bray, mobil. Lu tahu juga ya kan? Cash Bray. Cash. Waktu itu aku jelek, mobilnya jelek. Mobilnya second sudah pasti 2010. Mobilnya second 2010. Tapi itu sudah memenuhi kebutuhanku waktu itu. Bahkan teman-teman, ini pengalaman saya beli mobil. Orang mah udah ada impian ya. Mau beli mobil apa? Oh, mobil merek ini, tipe ini, mobil merek itu, tipe itu. Aku nggak ada sama sekali, Bray. Aku tuh datang ke showroom, udah cuman gini, modal gini, ketemu, cari mobil apa, Pak? 1, 3 baris. 2, yang otomatis. 3, harganya ini atau lebih rendah dari ini. Oh gitu, itu kriterianya. Itu udah. Tunjukin lah. Iya, adanya apa? Aku bahkan nggak ada gambaran kayak pinginnya kayak gini, nggak ada sama sekali, Bre. Adanya apa? Aku cuma gitu, Bre. Adanya ini Pak, ini harga sekian. Oh ya, ada lagi nggak? Ini Pak, harganya lebih rendah. Nah itu yang paling murah. Dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk kredit. Pastinya. Pasti diarahkan kredit. Cash apa kredit Pak? Cash. Aku bawa kresek, Bre. Logaman. Orangnya kaget ya. Saya bilang cash. Kemudian orangnya bilang nggak kredit aja gitu. Nggak gitu. Ya orangnya ketawa gitu. Jadi aku beli cash. Itu pun mobilnya di bawah 90, Bray. Lumayan lah. Ada ternyata ada. Kalau teman-teman, ini inspirasinya dari temanku. Teman sesama teman main lah gitu, sesama drummer ya. Saya kan drummer hobinya gitu, hobinya ngedrum. Tiba-tiba datang Bray naik mobil sedan, mobilnya full dempulan. Tapi jalan. Aku tanya, berapa Mas mobilnya? Belasan kalau nggak salah. Belasan, di bawah 20 juta berarti ya? Kayaknya di bawah 20 juta. Mobilnya tuh full dempulan, tapi mobil wujudnya ada atapnya, ada mesinnya, ada setrikanya. Aku bilang, iya. Dan dia, kenapa Mas beli mobil? Anak udah 2 Mas, kalau motoran susah berempat. Ya juga aku tuh mikir itu. Kenapa kita harus yang mungkin ekspektasinya tinggi-tinggi atau apa ya? Aku sih itu. Jadi selain dari buat aku ya properti, mungkin teman-teman punya standar lain ya.
tapi itu caraku memanage keuangan gitu. Iya sih, Bray. Mirip lah Bray kalau gua. Kalau gua memang pasti rumah nyicil, udah pasti ya kan. Rumah pertama pasti nyicil. Nah, ketika kalian nyicil rumah, kalau setidaknya kalau di Jakarta ya, itu gua dapat plus kartu kredit Bray dari bank. Dapat langsung kartu kredit gue. Setidaknya gue ya, nggak tahu yang lainnya. Nah permasalahannya rumah kan pas beli kosong Bray. Kan emang rumah beli tahu-tahu kolam renang kan nggak kan ya? Nggak ada, kosong. Nah jadi memang iya, rumahnya kosong. Jadi gue pengen banget pakai kartu kredit itu. Jadi akhirnya permasalahannya, aduh, ini semuanya udah nih, bangku udah, meja udah, tapi kurang satu hal, kurang kompor waktu itu ya kan. Gue beli kompor pakai kartu kredit, jepret gitu kan. Wah itu trickle down effect Bray. Kepake gitu. Waktu menggesek untuk beli kompor, ada sensasi. Duit gue nggak berkurang anjrit gitu kan. Gitu kan. Bagus nih, toaster jebret. Toaster itu sampai rusak, gue pakai cuma 2 kali. Ternyata nggak berguna juga, cuma bagus aja bentuknya toasternya. Terus abis itu ada kompor listrik. Gimana kompor listrik ini kalau gue mati lampu lumayan pakai. Kalau mau habis gas, kalau anak gue butuh susu, beli sampai rusak nggak pernah kepake tuh kompor gitu. Jadi memang jebakannya itu Bray. Itu kalau kartu kredit nih, kalau kamu punya kartu kredit, hati-hati. Nah gue ini memang belajarnya the hard way. Gue pernah punya kartu kredit 3 tuh max out. Wow, 3 tuh max out. 3 max out. Nah, gua waktu itu jadi ngambil job yang seharusnya waktu gua buat istirahat, buat nutup kartu kredit, gitu. Apa namanya? Akhirnya ketutup lah pokoknya. Nah, lesson learn-nya adalah yang gua lakukan sekarang nih setelah itu. Jadi gue rumah nyicil, Bray. Nah, sama kayak temen lu ini, tapi di Jakarta ini kan lebih sedikit beda ya. Gua sama bini gua tuh pas hamil pun naik motor. Hamil pun naik motor. Nah pas punya anak ini Jakarta tuh macet Bray. Jakarta tuh macet Bray. Beda banget, beda. Nah akhirnya mobil nyicil. Gue mobil nyicil pertama mobil baru. Zaman lu mungkin belum ada Grab kali Bray. Belum ada. Aku dulu udah ada. Jadi waktu itu pilihannya selama masih bisa Grab, mobil gitu. Gua nggak ada Bray, nggak ada, dan rumah gua tuh jauh dari angkot waktu itu. Iya, jadi belilah mobil. Di Google Map ada rumah lu? Ada Bray. Benderanya putihnya udah agak samar. Jadi gua beli itu baru nyicil lunas nih, ya kan, nyicil lunas. Enak nih nyicil lunas. Nah pas di tahun terakhir mau lunas itu, kayaknya pengen ganti mobil nih, iya kan? Aduh, iya. Nih gue udah bisa nih nyicil nih, kan udah kebiasaan kan? Bisa nih gue nyicil nih, jual mobil beli lagi gitu. Nah, gue sama kayak lu akhirnya, udah mulai 2 nih anak-anak sekolah diantarin pakai mobil, gue juga butuh mobil nih untuk pitching-pitchingan kan. Nah sama kayak lu, mobil kedua ini second Bray. Secondnya mobil taksi. Gue mobil taksi. Jadi yang kedua itu mobil taksi cash. Mobil taksi kan murah banget Bray. Mobil taksi murah tapi sedan kan, gitu kan. Aslinya dingin lah, Gue beli mobil taksi. Jadi gue ke showroom taksi, lihat mobil yang mana, mobil kedua gue taksi. Mobil yang satu ini sudah 1 tahun terakhir, gitu. Begitu beli, di rumah dicoba, belakang masih ada penumpang. Lumayan buat cicilan. Gitu. Itu yang lainnya dan gue sama kayak Dewa. Belajar mulai menempatkan kebutuhan. Betul. Bukan keinginan. Betul. Dan gua ini siap nggak mengambil second Bray. Jadi handphone gua second Bray. Second ini second nih. Tapi gua dipilihin Wiwi Bray. Yang bagus. Gua nggak ngerti soalnya. Laptop gua second. Juga. Dipilih Wiwi juga. Laptop gua second tapi bagus. Laptop gua second tapi bagus. Ini Bray jam. Second ini. Second. Jadi gua beli ini, ya kan, gue beli ini second nih. Nego, Mas nggak mau sekalian jamnya? Kalau mau jamnya segini lah, dikasih jamnya. Iya sih, gitu. CD? Lanjut. Gue banyak sepatu second Bray. Sepatu second? Banyak. Ada beberapa yang baru, yang sepatu kerja ada yang baru. Terus baju gue sering nyari yang second.
Udah juga sih yang second. Banyak ya. Yang thriftingan. Ada Ada. thrifting. Gua benci kata-kata itu. Baju second, Bray. Ada. Di Surabaya bilangnya awul-awul. Harus beli. Awul-awul tuh kayak aduk-aduk. Iya. Cari-cari gitu. Ya, tapi wih, udah banyak banget ini. Iya, Kalau Bray. banyak Agak ini loncat-loncat, kasih- nggak apa-apa ya. Terus agak melenceng lagi. Awalnya cuman mau bicara masalah pensiun, malah jadi financial planning. Tapi nggak apa-apa, masih nyambung. Masih nyambung. Pensiun, financial planning. Iya. Yang nggak nyambung adalah pensiun, lanjut ke Kerja lagi. iya. Atau pensiun ke serangan alien. Iya, serangan alien. Itu nggak nyambung. Oke, jadi semoga teman-teman dapat menyarikan apa yang kita sampaikan hari ini. Artinya pekerjaan apapun, baik itu yang berkantor, yang konon katanya sudah ada pensiun dia atau tunjangan itu, atau teman-teman memilih menjadi freelancer. Dan- Bocor tuh pasti motor tuh Motor, ya. bocor. Atau ketika teman-teman memilih menjadi freelancer yang dimana teman-teman harus mengatur sendiri semua keuangan teman-teman, itu kalau ngaturnya benar, kalau gaya hidupnya benar, cukup. Itu cukup. Itu Cukup. pasti cukup, bahkan bisa sampai untuk hari tua teman-teman. Benar. Apalagi untuk pekerjaan profesi yang kita cintai, penerjemah dan juru bahasa. Juru bahasa. Kita sering lihat ya penerjemah senior, juru bahasa senior, ternyata di masa tuanya masih sangat mapan, banyak sekali, Bray. Banyak banget, Bray. Jangan lupa bahwa di industri ini kita itu paymentnya di atas rata-rata sebenarnya. Iya. Ya, dia dibandingin sama overall income orang kantoran ya. Iya, iya. Di overall income orang kantoran kita di atas sebenarnya. Tinggal jadi cukup. Tinggal kelola gaya hidup sama planning aja. Jangan kebanyakan ikut binomo, ya, Bray. Jutaan orang. Anda mau seperti saya? Gitu. Oke teman-teman, semoga bisa menyarikan informasinya. Terima kasih banyak masih nonton Siniar Bahasa. Kalau suka boleh di like, subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain juga, ya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Siniar Bahasa.